berdua ini yang latar belakangnya memang keadaan ekonomi sangat sulit ya, sama-sama dari Medan dan pernah kuliah bareng sampai ya beliau sampai saking bertahan supaya bisa menyelesaikan kuliah ya, beliau bisa menarik becak ya, dan akhirnya sambil kuliah pun bisa bawa becak ke kampus, tapi perjuangannya selalu membuahkan hasil sampai akhirnya bertemu dengan bisnis yang luar biasa ini. Ada Pak Nurman Druru dari Nias Selatan atau Sumut ya. Saat ini posisi Goal Agency dengan income 30 juta per bulan, bergabung di 3i Networks ini September 2016 dan akhirnya berproses hingga sampai di posisi Goal Agency. Saat ini istrinya berposisi bronze dan salah satu anaknya berposisi leader agency dan ID kedua dari Pak Nurman berposisi bronze. Total bonus yang diterima oleh Pak Nurman beserta istri dan anak-anak saat ini 40 juta per bulan. Dahsyat banget. Nah, mari kita dengarkan bagaimana latar belakang saat ini masih sebagai guru PNS aktif selama 11 tahun, tapi tetap bisa menjalankan bisnis 3i dan juga profesi sebagai guru. Selamat malam Pak Nurman. Selamat malam Ibu Esther. Salam dahsyat luar biasa. Bagaimana perjalanan Pak Nurman ya? Saya malam ini baru tahu ya ternyata Pak Nurman ini punya latar belakang ya selain sebagai guru atau ASN PNS ya, aktif 11 tahun sampai hari ini dan juga mantan tukang becak ya. Becak Dayung pada waktu itu. Sedikit Pak bisa ceritakan bagaimana pahitnya kehidupan perjuangan untuk menggapai sukses dan akhirnya bertemu dengan bisnis 3i Network. Silakan. Terima kasih Ibu Esther kesempatan yang diberikan kepada saya malam hari ini, dan saya juga ucapkan selamat ya bertemu kepada sahabat saya Ibu Lisbeth ya, teman seperjuangan dulu di kampus Unimed yang barangkali saat itu berbeda dengan kondisi saya sendiri. Dan selamat malam, semangat pagi buat Bapak Ibu semua, mitra 3i di seluruh dunia, ya di Indonesia, dimanapun berada, ya di pulau besar, di pulau kecil, dan saya dari pulau kecil yang barangkali ini oleh 3i Network bisa menjadi lebih besar lagi, Bapak Ibu. Nah, amin. Sebagaimana dengan yang sudah disampaikan oleh Ibu Esther, ya ini nyata. Malam ini saya berani memberitahukan saya latar belakang saya sebelumnya adalah seorang tukang becak, ya becak dalam hal ini becak dayung, ya becak dayung. Kenapa sampai saya menjadi tukang becak? Ya, karena pada saat itu saya kesulitan biaya untuk melanjut kuliah. Ya. Dan teman-teman semua, bahwa di saat ada peluang itu memang kita ditantang, ya, di mana sebelumnya saya dibantu oleh paman saya untuk masuk ke kampus ya, lumayan bonafit untuk Sumatera Utara. Ada 2 kampus yang bagus di situ, ada USU dan ada UDIMED. Ya, saya bisa masuk ke UDIMED ini tanpa testing. Dan biaya di awal dibantu oleh paman saya, dan akhirnya memasuki tahun kedua saya harus menjalani cuti kampus. Kenapa? Karena biaya saya dari paman saya ini terhenti karena ada anaknya juga yang mau melanjut. Nah, Bapak Ibu, Tuhan berencana lain. Sebelum diambil keputusan itu, saya sudah belajar membawa becak dari sahabat saya. Ini barangkali ini menjadi solusi bagi saya saat itu, dan akhirnya saya tidak jadi cuti, saya nari becak itu di saat-saat tidak masuk kuliah. Di pagi hari, 5:30 sudah keluar untuk mencari sewa, Bapak Ibu. Ya, cari sewa minimal, dapat ongkos becaknya dan dapat sarapan pagi. Begitu rumitnya saya pada saat itu. Ya. Untuk mendapatkan uang 100.000 dari orang tua, dari kampung, tidak dapat. Dan puji Tuhan, semangat saya termasuk ya, semangat dari
Ibu Lisbeth saat itu ya bergerak di bidang kerohanian, beliau bergerak di kerohanian Protestan, saya bergerak di kerohanian Katolik. Jadi sama-sama mendukung di fakultas yang sama. Saya jurusan ekonomi, akuntansi, Ibu Lisbeth jurusan PPKN. Jadi banyak moral, banyak nasihat-nasihat dari teman-teman saya, termasuk Ibu Lisbeth sendiri. Itulah kisah saya dan akhirnya Bapak Ibu, keluarga senang, saya bisa wisuda dan keluar dari Unimed itu dengan cum laude, dengan pujian, nilai yang bagus, ya, dan itu sangat saya syukuri dan keluarga juga bersyukur. Dan akhirnya Bapak Ibu, saya mau bertahan di Medan, mau menjadi pengusaha becak, rupanya manusia merancang, Tuhan yang menentukan. Ya, jadi saya pulang ke dinas, saya mau kerjakan lagi sebagai fasilitator untuk pembangunan desa. Waktu itu ada program namanya PPK, jadi saya fasilitatornya, dan itulah yang membawa saya enak ya untuk kehidupan, bisa bermasyarakat, dan saat itu berapa tahun kemudian saya bisa menjadi pegawai negeri sipil. Demikian kisah saya sebelum masuk ke Triai, Ibu Esther. Yes, luar biasa ya, mantan becak ya yang berjuang untuk kehidupan yang lebih layak lagi. Nah, bagaimana dengan Triai Networks ini di mata Bapak sendiri, dampak dan juga arti Triai Networks, apalagi memasuki usia yang ke-7, apa nih yang bisa Bapak ceritakan? Sudah memasuki 5 tahun ya Bapak bergabung di Triai ya Pak ya? Ya. Nah, Ibu silakan Esther, Pak diceritakan. Ya, Ibu Esther dan teman-temannya di seluruh dunia ya, seluruh Nusantara, dalam usia yang ke-7 ini, saya juga nanti bulan September ini ya untuk pertama saya untuk tabungan proteksi saya ini sudah selesai, dan bukan itu yang menjadi harapan saya sebenarnya. Ya, harapan saya dan ini yang sudah saya nikmati bahwa perubahan ekonomi yang saya alami bersama dengan Triai ini sangat luar biasa. Ya, kalau dulunya sebelum saya mengenal Triai, hanya di awal bulan saya bergembira, sampai pertengahan bulan sudah memasuki yang namanya bulan tua. Bulan tua itu ya berarti habis gaji. Ya, habis gaji, walaupun saya sebagai pegawai negeri sipil, itu di awal bulan dibayar. Tapi sampai dengan pertengahan bulannya, ya sudah bulan tua. Tapi di Triai Network, luar biasa. Saya tidak mengalami lagi yang namanya bulan tua. Semuanya adalah bulan muda. Ya, dan apalagi, walaupun hanya saya yang bergerak lebih aktif untuk keluarga saya, tapi saya bisa membantu tim istri saya menjadi bros. Ada anak saya lagi menjadi bros. Ini ada 2 bros di rumah saya, dan saya sendiri adalah goal agency. Ya, dan 1 yang leader agency, ya, dan 2 bulan ke depan, teman-teman, ya, istri saya ini bisa jebol menjadi silver agency. Dia juga mantan guru, 4 tahun yang lalu sudah resign, dan Ibu Lisbeth juga kenal dengan Kim Erniwati Najara ini, ya, teman suku layanan, ya, dulu waktu di kampus Unimed di apa namanya kegiatan kerohanian mahasiswa Kristen Protestan. Nah, dan bukan hanya sampai di situ Bapak Ibu, ya. Impian-impian saya bersama dengan Triai Network ini luar biasa. Ya. Saya sudah punya 1 mobil, dan untuk tahun ini ada 2, ya. Ada 2 impian besar saya. Saya bisa selesai membangun rumah di tempat saya saat ini di Amandaya, dan di akhir tahun nantinya, ya, menjelang akhir tahun saya bisa beli rumah di Kota Medan. Ya, sepertinya Pak Nurman sedang kehilangan koneksi ya, sambil menunggu untuk terkoneksi kembali. Ya, teman-teman, saya akan sedikit ceritakan ya. Jadi Pak Nurman ya dengan begitu antusiasnya saat ini menjalankan bisnis Triai yang bersama istri dan anak-anak. Istri sudah resign ya sebagai guru honorer, dan saat ini mereka sudah full heart ya menjadi leader yang sangat berpengaruh di Kota Nias.
Saat ini mereka satu keluarga total penghasilan yang mereka dapatkan adalah 40 juta per bulannya. Luar biasa sekali karena 3i Networks ini memang sangat berdampak ya buat perekonomian keluarga. Orang-orang yang fokus menjalankan bisnis ini tentunya mereka akan mengalami perubahan hidup yang signifikan. Tapi orang-orang yang mungkin saya ralat ya, mereka memiliki satu keluarga memiliki penghasilan 40 juta per bulannya, satu keluarga ya. Jadi teman-teman, bisnis ini adalah bisnis yang memberikan harapan bagi banyak orang. Bayangkan ya, dengan modal 350.000 per bulan atau 12.000 per hari saja, ketika kita sisihkan, itu akan menjadi investasi untuk dana pendidikan anak-anak kita, juga bisa memberikan dana pensiun ya, aset untuk hari tua, dan juga memberikan proteksi. Dan ketika kita fokus menjalankan bisnisnya, ini akan memberikan terobosan finansial bagi kita semuanya. Apakah Pak Nurman sudah terhubung kembali? Mungkin akan dibantu oleh Pak Sandy untuk cek kembali. Dan untuk tahun ini Pak Nurman sudah memasuki tahun kelima ya, mereka akan selesai, karena kita di sini teman-teman seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Sandy tadi, bahwa 3i Networks ini kita hanya membayar premi atau berinvestasi 350.700 atau 1 juta selama 5 tahun saja. Setelah itu kita stop. Nah, silakan, selamat datang kembali Pak Nurman. Iya, sempat terputus Ibu. Mungkin jaringan di tempat saya ya kurang bersahabat. Ya, baik. Silakan dilanjutkan kembali. Pertanyaan saya adalah bagaimana dampak dan arti 3i Networks bagi Pak Nurman dan keluarga di usia 3i Networks memasuki usia yang ke-7. Iya, ya Ibu Esther dan teman-teman semuanya, ini arti 3i Networks ini bagi saya ini sungguh banyak sekali dan luar biasa. Ya, dilihat dari ekonomi, ya ekonomi saya mulai membaik, ya, dan saya bisa berguna di tengah-tengah teman-teman saya. Ya, kalau dulunya saya PNS tidak bisa memberikan penghasilan kepada teman-teman saya, ya kurang lebih ya 100 orang di jaringan saya ini sudah berpenghasilan. Artinya saya bisa bawa teman-teman ya untuk punya penghasilan. Dan ini saya diajarin juga untuk menjadi rendah hati di bisnis ini. Ya, artinya sehebat apapun kita, tetap kita mengandalkan Tuhan, dan tentu kita juga mengandalkan mentor kita. Kita harus mengikuti langkah-langkah yang sudah dilalui oleh mentor-mentor kita di bisnis luar biasa ini. Begitu Ibu Esther. Baik, keren banget ya. Jadi 3i Networks memberikan harapan baru dan memberikan sudah mewujudkan banyak sekali impian dari Pak Nurman dan keluarga. Bisa beli mobil ya, kemudian membangun rumah di Kota Nias dan Pulau Nias, dan juga bisa membeli rumah di Kota Medan. Baik, sebelum berakhir, apa nih yang menjadi pesan atau closing statement dari Pak Nurman untuk teman-teman yang sedang berjuang saat ini? Baik Ibu Esther, ini ada tiga yang saya bagi kepada teman-teman ya. Yang pertama, kalau teman-teman lengah, capek, merasa down dengan bisnis ini, ayo ingat impian. Munculkan hasrat yang membara dengan impian, pasti kita bisa bersemangat dan kita konsultasi dengan leader aktif kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menggunakan pandangan, ya ayo gunakan pandangan bahwa kita di bisnis ini bukan mengemis mencari orang lain, tapi kita membukakan keran bisnis kepada teman-teman kita. Artinya kita level kita tinggi, kita memberikan peluang kepada teman-teman kita untuk sukses. Dan yang ketiga, pakai sistem yang sudah ada. Jangan rencanakan, jangan buat cara sendiri, tapi pakai cara yang sudah teruji dan sudah terbukti
mengantarkan 12 crown ya di bisnis ini, tentu juga kalau kita ikuti langkah-langkah mereka, pasti kita juga menjadi crown. Ayo tetap semangat ya, setelah kesulitan pasti kemudahan itu menjadi milik kita. Pasti crown.